praktikum hari ke-7 oleh Irfan Khairul Muflisin NRW 2103121015 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom Aceh. Dalam praktikum hari ke-7, materi yang akan dibahas adalah exception handling atau penanganan exception. Di mana tujuan dari materi ini adalah yang pertama mendefinisikan PL/SQL exception, yang kedua mengenali exception yang belum dikendalikan, yang ketiga mendaftar dan menggunakan tipe-tipe exception handling yang berbeda dalam PL/SQL, yang keempat menangkap error yang belum diantisipasi, yang kelima mendeskripsikan efek exception propagation dalam nested block, dan yang terakhir adalah mengkostumisasi pesan error PL/SQL exception. Exception handling, menangani exception dalam PL/SQL. Exception adalah error dalam PL/SQL yang muncul ketika program dijalankan. Sebuah exception dapat muncul secara implisit oleh Oracle Server, atau yang kedua dengan secara eksplisit oleh program. Sementara itu exception dapat ditangani dengan yang pertama dengan menangkapnya dengan sebuah handler, atau yang kedua menyebarkannya atau melanjutkan ke calling environment atau PL/SQL server itu sendiri. Menangani exception, pada bagian kanan ini adalah ketika sebuah exception dapat ditangkap oleh handler. Sebuah exception handling terletak pada bagian executable block atau di antara backend dan end. Ketika exception dalam PL/SQL terdapat error dan error tersebut dapat ditangkap oleh exception handling yang terdapat di dalam di antara statement begin dan end, maka ini adalah exception yang dapat ditangkap oleh exception handler itu sendiri. Sementara itu pada bagian kanan ini menunjukkan bahwa sebuah exception tidak dapat ditangkap oleh exception handler, walaupun di dalam executable block terdapat exception handler. Ketika sebuah exception tidak dapat ditangkap oleh exception handler, maka exception tersebut akan diteruskan ke Oracle Server, yang kemudian Oracle Server akan menangani exception tersebut dan akan menampilkan pesan error tersendiri mengenai error yang tidak tertangkap tersebut. Kemudian tipe-tipe exception. Tipe-tipe exception terdapat dua macam, yaitu yang pertama adalah implicit exception. Implicit exception adalah predefined, terdiri dari predefined Oracle Server dan non-predefined Oracle Server. Tipe yang kedua adalah explicit exception. Kemudian menangkap exception. Sintaks dalam exception handler yang terdapat dalam executable block adalah seperti berikut. Exception when exception 1 atau exception n yang ke n, maka kemudian atau then statement yang akan dijalankan. Dalam sebuah exception handler terdapat beberapa perangkap yang dapat ditambahkan untuk menangkap exception. Di sini dimisalkan terdapat exception 3 yang yaitu untuk menangkap exception lain yang tidak tertangkap oleh exception 1. Kemudian ketika exception 1 dan 3 tidak dapat menangkap exception yang muncul, maka statement dalam others dijalankan, yaitu statementnya adalah when others, dan statement yang akan dijalankan ketika exception tidak tertangkap oleh exception handler sebelumnya.
Kemudian panduan untuk menangkap exception. Keyword exception adalah awal bagian dalam penanganan exception. Beberapa penanganan exception diperbolehkan dalam sebuah blok PL/SQL. Hanya satu penanganan yang diproses sebelum meninggalkan blok. When others adalah klausa terakhir yang ada dalam exception block. Kemudian menangkap predefined Oracle server error. Caranya adalah referensikan nama predefined pada exception handling routine. Contoh dari predefined exception adalah yang pertama, no data found, too many rows, invalid cursors, zero divide, to file on index. Kelima ini adalah hanya beberapa contoh dari predefined exception, yaitu exception yang sudah didefinisikan atau didefinisikan oleh Oracle server sendiri. Namun sebenarnya predefined exception terdiri dari lebih banyak, bukan hanya kelima ini saja. Berikut adalah sintaks dalam predefined exception. Dalam predefined exception ini, exception yang akan ditangkap adalah exception no data found dan too many rows. Sintaksnya adalah dalam executable block kita tambahkan sintaks exception when no data found, then statement 1, statement 2. Di mana statement 1 dan statement 2 adalah statement yang akan dijalankan jika error atau exception no data found terjadi. Kemudian di sini juga terdapat exception handler lagi, yaitu exception too many rows, then statement 1, di mana jika terjadi exception too many rows, maka statement 1 akan dijalankan. Ketika ada exception lain selain no data found dan too many rows, maka akan dijalankan yang ada dalam others, yaitu when others, then statement 1, statement 2, statement 3. Ketika ada exception lain selain no data found dan too many rows, maka statement 1, statement 1, statement 2, statement 3 dalam others akan dijalankan. Kemudian menangkap non-predefined Oracle server error. Alurnya adalah seperti berikut. Pada declarative section kita declare, kemudian kita associate, kemudian pada exception handling section reference. Pada declare yang dilakukan adalah name the exception atau memberi nama atau mendeklarasikan exception. Pada associate yang dilakukan adalah code the pragma exception init. Pada bagian reference yang dilakukan adalah handle the raised exception atau menghandle exception yang muncul. Kemudian non-predefined error. Berikut ini adalah contoh menangkap Oracle server error number 2292, yaitu unintegrity constraint violation. Mula-mula kita definisikan sebuah exception dalam statement declare, yaitu declare E aims remaining. Ini adalah sebuah exception. Kemudian kita masukkan perintah pragma exception init, yaitu E aims remaining, di mana error numbernya adalah -2292. Kemudian kita mulai executable block begin delete from departments where department ID sama dengan pdepno, di mana pdepno sudah kita definisikan dalam variabel pdepno 10. Kemudian kita lakukan commit. Kemudian di sini terdapat exception handler, yaitu exception when A aims remaining.
nama ini sudah kita definisikan dalam bagian declare. Kemudian statementnya adalah then DBMS output line cannot remove def no employee exists. Ketika exception dengan exception AM's remaining muncul, yaitu exception yang memiliki error number min2292, maka akan ditampilkan pernyataan bahwa tidak bisa menghapus departemen dengan yang memiliki value seperti pdepno atau 10. Hal ini dikarenakan karena error 2292 adalah integrity constraint violation, di mana ini adalah error karena sebuah constraint di mana pdepno departemen ID yang memiliki value 10 ini digunakan atau digunakan sebagai foreign key dari table line, sehingga jika ini dihapus maka akan terjadi error integritas constraint antara antara primary key dan foreign key. Kemudian fungsi untuk trapping exception. Terdapat dua fungsi yang digunakan dalam trapping exception. Yang pertama adalah SQL code. SQL code berfungsi untuk mengembalikan nilai numerik suatu error code. Dan fungsi yang kedua adalah SQLRM yang mengembalikan pesan yang diasosiasikan dengan error number. Contohnya adalah sebagai berikut. Dalam bagian deklarasi, kita deklarasikan v-error code dengan tipe data number dan v-error message dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Kemudian dalam executable block, dalam bagian exception, ini adalah exception yang digunakan adalah langsung when others. Artinya semua semua error yang muncul atau exception yang muncul maka akan ditangani oleh bagian ini. When others, then rollback. Artinya statement DML sebelumnya yang sudah dijalankan pada executable block akan di rollback atau tidak dipermanenkan. Kemudian v-error code sama dengan SQL code, di mana SQL code telah kita ketahui akan mengembalikan nilai numerik error code. Error code yang muncul dan ditangkap oleh bagian others ini akan diambil error code-nya menggunakan fungsi SQL code dan disimpan pada v-error code. Kemudian v-error message sama dengan SQLRM, di mana artinya exception atau error yang muncul dan ditangkap oleh blok ini, pesan errornya akan disimpan pada variabel v-error message. Kemudian kita lakukan insert into errors, values, v-error code, v-error message. Artinya di sini error kode error dan pesan error yang sudah kita tangkap dalam bagian others ini akan kita simpan agar nantinya bisa kita lihat kembali, di mana penyimpanannya adalah pada tabel errors. Kemudian menangkap user defined exception. Tahap-tahapannya adalah seperti berikut. Declare bagian deklarasi pada declaration section. Kita beri nama exception yang akan kita buat atau akan kita gunakan. Kemudian pada executable section
adalah proses raise, yaitu kita secara eksplisit mengeluarkan exception dengan menggunakan statement raise. Kemudian pada exception handling section atau bagian reference ini dilakukan exception handling dari exception handling pada exception yang telah dimunculkan. Berikut ini adalah contoh dari user defined exception. Mula-mula kita definisikan variabel P department dash bernilai information technology, dan kita definisikan variabel P department number bernilai 300. Kemudian pada SQL block pada bagian declare a invalid department exception, di mana ini adalah exception yang akan kita buat dan kita gunakan, yang kita beri nama a invalid department. Kemudian bikin update departments, set department name sama dengan dan p department dash where department ID sama dengan p department number. Di sini kita lakukan update pada tabel departemen, di mana ketika department ID sama dengan p department number yang sudah kita definisikan bernilai 300, akan kita ubah department name-nya menjadi p department dash, atau yang sudah kita definisikan yaitu information technology. If SQL percent not found, then raise a invalid department. Ini adalah proses raise memunculkan exception ketika terjadi error yang dikarenakan departemen ID yang memiliki value 300 tidak ditemukan. Sintaksnya adalah raise a invalid department, yaitu kita munculkan exception yang telah kita buat tadi. Kemudian pada bagian exception terdapat exception handler a invalid department, atau exception yang telah kita deklarasikan tadi dan kita munculkan ketika SQL not found. Maka ketika ketika exception ini dimunculkan pada perintah raise a invalid department, maka akan ditampilkan keterangan no such department ID dengan menggunakan perintah dpms output line. Berikut ini adalah calling environment dari beberapa dari exception. Yang pertama adalah ESQL Plus, di mana akan menampilkan error number dan pesan error ke layar. Sementara untuk procedure builder maka akan ditampilkan error number dan error ke layar. Pada Oracle Developer Form maka akan mengakses error number dan pesan error pada sebuah trigger. Sedangkan pada precompiler application maka akan mengakses exception number melalui struktur data SQLCA. Sementara pada enclosing PL/SQL block maka akan menangkap exception pada exception handling routine dari blok masukan. Penyebaran atau penerusan exception. Sebuah subblok dapat menghandle sebuah exception atau melewatkan atau meneruskan exception ke blok masukan. Sintaknya adalah seperti berikut. Mula-mula deklarasi declare a no row exception, a integrity exception. Ini artinya kita mendeklarasikan dua buah exception. Yang pertama adalah a no rows dan yang kedua adalah a integrity. Kemudian kita tambahkan pragma exception init a integrity min 2292, di mana ini adalah untuk memberi keterangan bahwasanya untuk exception a integrity adalah exception ketika terdapat error number yaitu min 2292. Kemudian pada executable block kita
masukkan perintah begin for G record in MB cursor log. Ini seblok utamanya yaitu begin select select update if SQL not found. Ini if SQL not found, then raise a no rows, and if and load exception. Ini bagian exception when integrity, then statement yang akan dilaksanakan, atau ketika exception selanjutnya adalah when a no rows, then exception apa saja, dan statement apa saja yang akan dijalankan. Prosedur raise application error. Sintak dari raise application error adalah raise application error diikuti error number dan message, kemudian true atau false. Raise application error dapat digunakan untuk membuat pesan error yang user defined dari subprogram, dan juga dapat menampilkan error dalam aplikasi dan mencegah mengembalikan exception yang tidak tertangani. Artinya nanti akhirnya semua exception dapat ditangani oleh bagian ini. Kemudian raise application error dapat digunakan pada dua bagian yang berbeda. Yang pertama adalah bagian executable, yang kedua adalah bagian exception. Sebuah prosedur raise application error akan mengembalikan kondisi error kepada user dengan cara yang konsisten dengan error Oracle server lainnya. Berikut adalah sintak raise application error pada bagian executable dan bagian exception. Yang pertama adalah pada bagian executable. Sintaknya adalah begin, misalnya delete from employee where manager ID sama dengan vmanager. If SQL not found, then raise application error min 20202 dengan pesan this is not a valid manager. And if di sini dapat diartikan bahwasanya exception terletak pada bagian executable, tidak pada bagian exception. Walaupun bagian exception tersendiri terdapat di dalam bagian executable, namun pada exception raise application error pada bagian executable peletakannya tidak berada dalam blok atau setelah statement exception. Kemudian yang kedua adalah pada bagian exception. Ini adalah perbedaan dari bagian raise application error pada executable dan exception. Ketika raise application error pada bagian exception, maka raise application error tersebut diletakkan setelah kata-kata atau statement exception. Dapat kita lihat statementnya adalah exception when no data found, then raise application error dengan error code min 20201, error message manager is not a valid employee. Soal latihan. Soal pertama, jalankan program berikut. Set server output on, variable pgaji, declare pgaji emp.sal %type dan pgaji, tampung emp.ename %type. Begin, select ename into tampung from emp where sal sama dengan pgaji. dbms output line, gaji tersebut dimiliki oleh pegawai bernama tampung. Exception, when no data found, then dbms output line tidak ada data. When too many rows, then dbms output line lebih dari satu pegawai punya gaji itu. When others, then dbms output line terjadi suatu kesalahan. And slash. Jika nilai variabel pgaji diberi nilai 800, 1250 dan 999, hasilnya apa?
Berikut adalah jawabannya. Soal tersebut berfungsi untuk mengecek apakah ada data pada tabel employee ketika salary-nya 800, 1250, dan 999. Dan ternyata sebelum kita lakukan perintah tersebut, kita lakukan pengecekan pada tabel employee pada bagian salary. Ternyata tidak ada data. Sebagaimana sintaknya adalah seperti berikut. Select first name from employee where salary in 800, 1250, atau 999. Dan ternyata tidak ada data. Maka dari itu, apabila kita masukkan P gaji bernilai 800 atau 1250 atau 900 dalam variabel P gaji, maka exception akan menangkap bahwasanya tidak ada data tidak ada data ketika P gaji bernilai 800 atau 1250 atau 900. Maka exception yang digunakan adalah exception pertama, yaitu when no data found. Namun ketika kita menggunakan nilai gaji yang berbeda, misalnya 9.000, dan setelah kita cek ternyata pegawai yang memiliki nilai atau pegawai yang memiliki gaji 9.000 ternyata terdapat lebih dari satu pegawai. Dan yang terjadi adalah exception yang kedua, yaitu karena dalam statement select first name into tampung from employee where salary sama dengan fee gaji. Karena salary yang nilainya sama dengan fee gaji atau 9.000 lebih dari 1, maka ini akan terjadi error yang akan ditangkap pada sebuah exception, yaitu pada bagian when too many rows. Maka akan ditampilkan di BMS output line lebih dari satu pegawai punya gaji itu. Baik, ini adalah akhir dari praktikum hari ke-7. Terima kasih.